Assalamualaikum Buya. Mohon izin Buya, saya ingin bertanya, apakah istri yang sedang haid namun telah selesai haidnya dan menyenangkan suami yang bersyahwat harus mandi junub juga Buya? Dan apakah diperbolehkan bagi istri yang masih haid untuk mandi junub? Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang masih haid, artinya dari haid yang darah masih ada. Di hari haid yang darah masih keluar, bukan di hari haid yang darah terputus. Selagi di hari haid darah masih ada, maka haram bagi wanita untuk mandi wajib. Mandi wajib ya. Kalau sekedar keramas bersih-bersih diri, dan boleh dong, jangan sampai wanita haid tidak mandi sama sekali. Keramas pun boleh, biar wangi dong sudah. Jangan sampai aromanya aroma walang sangit. Jadi Anda boleh mandi. Yang enggak boleh adalah dalam keadaan wanita haid kemudian mandi besar. Nawaitu usla, aku niat mandi besar. Karena mandi besar itu ibadah. Sementara Anda dalam keadaan haid, kalau mandi besar berarti main-main ibadah. Sudah tahu hadasnya tidak terangkat, masih mandi besar. Hukumnya haram dan dosa. Kemudian di saat berhenti darah haid, mohon maaf, apakah boleh bersenang-senangan dengan suami? Jangankan kok sudah darah berhenti. Dalam keadaan haid pun bersenang-senang dengan suami boleh. Yang penting jangan dimasukkan ke wilayah itu. Selesai. Anda boleh menyenangkan suami Anda suami ini. Karena pertanyaannya harus dijawab. Karena ada sebagian wanita yang tidak aktif, inovatif, tidak cerdas. Suaminya sangat sayang kepada dia. Sehingga kalau suaminya melihat dia tentu akan bangkit syahwat dan seterusnya misalnya. Tak taunya sang perempuan haid. Kalau sudah perempuan haid biasanya libur tahajud, libur masakin sarapan, libur semuanya. Padahal tidak. Malam hari tetap saja dia bangun malam wanita haid. Cuman bedanya tidak pakai sholat, berzikir, berdoa. Dapat keutamaan yang sama. Kemudian melayani suami dengan menyenangkan suami. Karena suamimu mungkin suami yang sangat baik, di luar melihat yang haram, takut dosa, pulang ke rumah ingin melampiaskan syahwat yang halal, istrinya istri bebel. Saya sampaikan bebel. Sama suami bebel juga ada. Suami nggak peduli urusan istri. Anda sebagai seorang istri cerdas harus aktif, inovatif. Bisa menyenangkan suami. Yang penting jangan masuk wilayah itu. Anda bisa menyenangkan. Yang penting tidak sampai masuk. Terserah Anda menyenangkan dengan kelihayan Anda, dengan tangan, dengan ini bisa saja. Boleh bersenang-senang. Lah kalau yang ditanyakan bersenang-senang yang tidak memasukkan ke wilayah tersebut, sah. Memang di al-madhab kita ada vokal izar harus pakai sarung saja, itu pendapat. Pendapat yang kedua adalah boleh seorang perempuan dalam keadaan haid tidak mengenakan baju sekalipun dengan catatan hati-hati seorang suami harus waspada. Yang penting jangan masuk. Kalau masuk dosa besar. Masuk dosa besar, masukkan ke wilayah tersebut dosa besar. Baik, ini kalau sudah dalam keadaan haid sekalipun, kalau berhenti, mungkin pertanyaan lebih spesifik kali. Di saat darah berhenti dan memang harusnya sudah mandi besar. Cuman belum mandi besar, apakah boleh? Ini mungkin lebih khusus, kalau hanya bersenang-senang kan boleh dalam keadaan haid sekalipun. Apakah boleh menyerahkan diri kepada suami lalu digauli oleh suami sebelum mandi besar? Dan biasanya pertanyaan ini tidak murni, pasti ada permasalahan. Buya saya tidak kuat kalau mandi 2 kali, mandi besar habis itu main lagi, main dengan suami, umuran dengan lo mandi lagi, stres saya, bagaimana? Ini orang kasus tertentu, apalagi yang hidupnya di daerah Kuningan sana yang paling tinggi, dingin banget. Apanya suaminya kamu mandi dulu, habis mandi besar, kemudian hubungan suami istri, mandi lagi. Sudah itu flu. Misalnya seperti apa itu? Jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa selagi seorang perempuan belum mandi besar, biarpun sudah darah berhenti dan waktunya berhenti, misalnya Anda sudah ngerti ini sudah waktu saya berhenti, cuman saya belum sempat mandi. Suamiku ngajak, bagaimana? Jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Karena belum mandi besar.
Mandi besar dulu baru nanti bersih berhubungan suami istri. Akan tapi bagi orang-orang tertentu mohon maaf. Yang mungkin dengan terbatasnya air, keadaan kurang sehat, takut air segala macam dan sebagainya. Ini pendapat ulama nggak perlu disembunyikan, tapi harus kita kasih rambu-rambu, tidak boleh seenaknya sendiri. Habis haid langsung hubungan, ya jorok lah, Anda belum bersih-bersih. Akan tapi mungkin ada satu keadaan. Akhirnya sebagian wanita kalau bersentuhan dengan air, Masya Allah. Tidak bisa dan sebagainya. Ada pendapat selain dari mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Abu Hanifah. Dan di dalam mazhab Syafi'i ada Imam Suyuti. Makanya kami sengaja hadirkan karena ini pendapat ada. Daripada diambil oleh orang untuk main-main, mending kami jelaskan pendapat Imam Suyuti ini selagi wanita sudah di hari kebiasaan berhenti haid dan memang darah sudah tidak ada, biarpun belum mandi besar, boleh digauli istri, kami jelaskan, tolong jangan bikin main-main dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu ya mungkin yaitu tadi, istri dalam keadaan nggak bisa banyak kena air, sakit, mungkin mohon maaf sampai perempuan kadang-kadang ngomong sampai rambutku rontok semuanya ini, kadang-kadang harus mandi berkali-kali sehingga bisa menjadikan kesan berhubungan suami istri jadi beban, jadi merepotkan. Ini pendapat akan tapi tetap kami himbau jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan jangan mandi dulu dong yang bersih ya, wangi, aroma rambutnya wangi, Masya Allah. Cuman nanti biarpun dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu harus mohon maaf dibersihkan. Dibersihkan wilayah tersebut. Paling rendahnya dibersihkan. Niat membersihkan wilayah tersebut untuk hubungan suami istri. Niat membersihkan wilayah tersebut untuk hubungan suami istri. Tapi ini adalah pendapat yang lemah, tapi kami hadirkan untuk solusi dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebab manusia bermacam-macam keadaannya. Bukan seperti Anda yang Masya Allah, waktu luang, sehat, seger buger, ada air panas di rumahnya dan sebagainya. Ya kalau orang sudah dikasih rezeki begitu masih main-main ngambil pendapat lemah ini minta sakit nih kayaknya orangnya. Minta ini. Ini kemudahan kami berikan memang untuk kemudahan bagi orang yang menginginkan kemudahan. Bukan main-main. Makanya dalam fikih ini ada irama. Kuncinya adalah taqwa Allah. Sehingga pendapat seperti apapun kalau dihadirkan kata guru mulia kami adalah keluarkan dari kepentingan pribadimu. Seorang ustaz menyampaikan fatwa boleh memilih pendapat ini. Yang penting jangan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk kemaslahan nanti akan ketemu sebuah kebenaran. Ya dia pendapat seperti itu kami hadirkan ya untuk solusi. Sebab di sana ada orang membahas ini daripada bahas plong begitu tanpa ada rambu-rambu, kami sampaikan seperti itu. Jika untuk sebuah kepentingan, kebutuhan karena mungkin keadaan istrimu yang mungkin berat untuk mandi dan sebagainya, ya cukuplah langsung melakukan hubungan, kemudian setelah itu mandi besar. Ingat, berfikih bukan untuk main-main. Akan tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.